Shalom. Saudara, pada masa-masa yang lampau ketika saya ingat zaman-zaman SMP, ada seorang guru sejarah yang ceritakan bagaimana masa-masa zaman kemerdekaan. Dan dia cerita bahwa pada waktu perang kemerdekaan dan setelah kemerdekaan itu, banyak orang berkata seperti ini, "Merdeka!" Lalu dijawab, "Merdeka, Bung." Saudara, kalau hari ini adalah hari yang lebih bersejarah karena Tuhan kita yang sudah bangkit, apa yang perlu kita katakan, saudara-saudara? Saudara, ada satu hal yang ketika tahun 93 sampai 96 saya berada di Amerika, berbakti di gereja di Amerika, ada satu di dalam masa-masa Paskah itu diucapkan seperti begini, saudara. Ya, "He is risen." Lalu dijawab oleh teman-temannya, "Yes, he is risen." Saudara mau katakan ini? Ya, oke. Kita akan bersama-sama mengatakan dan katakan kepada teman di sebelah, "He is risen. He is risen." Mantap. Ya. Saudara, hari-hari di mana masa-masa kita memasuki Rabu Abu, Kamis Putih, sampai Jumat Agung, Sabtu Putih. Saudara, kita diliputi dalam keadaan seperti gloomy, betul ya? Lagu-lagunya juga tidak seceria. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Karena apa? Kita merayakan kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan Kristus itu adalah kebangkitan yang membebaskan hidup saudara dan saya. Dan akan bersama-sama dengan dia sampai di dalam kekekalan. Bukankah ini sesuatu yang berbahagia? Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami mau bersama membaca firman Tuhan dan kami mau bersama-sama merenungkannya. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami siap bukan hanya membuka telinga kami, tetapi hati kami, Tuhan. Karena Engkau yang sudah mengasihi kami, yang sudah berkorban kepada kami, bahkan tetap menyertai sebagai gembala yang baik. Dan Engkau berkata bahwa Engkau akan menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih. Dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sudah, mari kita akan bersama-sama melihat satu bagian di mana kita akan bicara sebuah tema. He is not here, he is risen. Saudara, kembali kita akan coba memperhatikan di dalam ayat yang kita bisa bersama-sama lihat. Ada dua ayat saja, yaitu ayat yang ke-20 di Lukas 24 ayat 6 dan 7 saja. Kita baca bersama-sama dengan suara yang tidak terlalu cepat tapi bersama-sama. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Pembacaan sampai di sini. Berbahagialah mereka yang sudah mendengar, memelihara, dan melakukannya. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan bersama-sama mencoba memikirkan di dalam hal ini ketika peristiwa hari kebangkitan Kristus menjadi sebuah pusat, menjadi sebuah pondasi daripada iman kita sebagai orang-orang percaya. Tanpa kebangkitan Kristus, seluruh ajaran Kristen itu kehilangan maknanya. Karena inti dari Injil adalah Yesus telah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut. Alkitab, saudara, mengatakan sebuah pernyataan yang sangat penting. Yaitu dikatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami. Dan sia-sia juga iman kamu. Oleh karena Kristus sudah dibangkitkan, maka kita tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa dan kuasa maut. Terpujilah Tuhan. Saudara, mari kita akan bersama-sama memikirkan di dalam bagian yang kita akan bersama-sama lihat. Sejauh mana mengenal Kristus pada waktu kita memikirkan He's not here, He is risen.
Maka kita perlu memikirkan tentang sejauh mana mengenal Kristus. Karena apa? Saudara, kita bersama-sama bisa melihat bagaimana pada waktu itu para wanita sedang merasa ketakutan. Mereka menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu, yaitu malaikat, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan, tapi juga sebuah teguran, bukan? Mengingatkan kita, siapakah Yesus bagi engkau dan saya? Kita perlu melihat. Nah, saudara, kalau saudara memperhatikan di dalam Injil Lukas pasal 24, ada 3 peristiwa, saudara, berturut-turut. Di dalam ayat 1 sampai 12, ayat 13 sampai 35, ayat 36 sampai 50. Apa yang saudara bisa lihat? 3 kisah berbeda membicarakan hal yang sama, yaitu tentang kebangkitan tentunya. Peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan Yesus yang terjadi di hari yang sama. Maka saudara-saudara, kita lihat bagian yang pertama itu adalah para wanita yang datang ke kubur Tuhan Yesus membawa rempah-rempah. Yang kedua, kalau saudara lihat, dikatakan di dalam perjalanan Kleopas bersama temannya ke Emmaus, Yesus bersama dengan mereka. Yang ketiga, saudara, itu kalau kita lihat yang pertama itu subuh, maka yang kedua itu sekitar siang hari sampai sore hari. Karena Tuhan Yesus memimpin perjamuan kudus pada waktu itu, bukan? Dan kemudian pada malam hari, Yesus hadir di tengah-tengah para rasulnya. Hanya Thomas yang tidak bersama dan tentunya Yudas Iskariot tidak bersamanya. Nah, saudara, ini adalah beberapa hal yang kita bisa lihat. Coba kita pikirkan perempuan-perempuan yang datang itu, dikatakan ada Maria dari Magdala. Ada Yohana, Maria ibu Yakobus, juga perempuan yang lain. Pagi-pagi mereka datang ke kubur. Dan saudara bisa lihat pada waktu dikatakan mereka datang itu pagi-pagi sekitar jam 3 sampai jam 5 kurang lebih seperti itu. Dan saudara, teman-teman kita dari gereja-gereja lain, saya lihat teman yang ada di Batam sedang mengadakan kebaktian pagi hari subuh. Ada Pak Predilai sedang memimpin di dalam perjalanan itu di Taman Eden di mana? Di Medan, bukan Taman Eden di surganya, saudara, bukan. Tapi ke Medan, saudara, ada satu taman yang disebut pekuburan, itu namanya Taman Eden. Kalau kita kan dekat di sini ini San Diego Hill begitu, mungkin gitu ya. Nah, saudara, pada waktu subuh itu juga teman-teman yang dari Gerendeng itu juga mengadakan kebaktian subuh, dan saya tidak tahu lagi banyak gereja mengadakan hal-hal seperti itu. Karena apa? Menyambut Yesus yang bangkit. Diadakanlah ibadah untuk menyembah dan membesarkan Dia yang sudah bangkit. Bukankah luar biasa? Saudara, waktu kita bersama-sama memikirkan, para wanita ini luar biasanya membawa rempah-rempah. Mereka mempersiapkan. Padahal saudara, kita tahu dalam catatan kitab Injil kita ini, bahwa pada waktu dikatakan Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, Yusuf yang meminta, itu menyiapkan sekitar 34 rempah-rempah, 34 kilo rempah-rempah untuk apa? Merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus yang kemudian dimasukkan ke dalam, dikatakan, kuburan itu yang digali lalu kemudian ditutup batu. Ini merupakan sesuatu yang cukup menarik, saudara. Karena apa? Kenapa? Bukankah ini sudah terjadi? Mereka membawa rempah-rempah untuk apa, saudara-saudara? Mungkin penguburan Yesus pada waktu dikuburkan oleh Nikodemus bersama dengan Yusuf Arimatea itu dianggap terburu-buru dan dilakukan cepat sebelum matahari terbenam. Karena apa? Karena itu adalah hari Sabat, akan segera dimulai. Itu yang menjadi catatan. Mereka juga, mungkin para wanita ini berpikir untuk memberikan rempah-rempah. Karena apa? Belum sempurna, maka harus dilanjuti, dibenahi setelah hari Sabat. Ini adalah pemikiran para wanita tentu. Saudara, yang jelas mereka ini mengasihi Yesus dan ingin memastikan proses
penguburan itu adalah benar-benar layak dan penuh kasih. Hari ini saudara-saudara, kalau dulu, zaman dulu, oh, orang tuh kalau akan dikuburkan hanya mereka yang dikatakan para abdi negara, mendapatkan kehormatan, ada pasukan yang berbaris dengan pedang atau dengan senapan dan seterusnya. Hari ini saudara, orang-orang kalau saudara lihat di misalnya di Haven, misalnya di mana berbagai tempat. Sekarang saudara, acara-acara seperti itu bisa kita dapatkan penghormatan yang luar biasa, tergantung kocek kita. Betul kan? Tergantung kocek kita. Mau seperti apa acaranya, saudara akan dilayani. Bahkan acaranya pakai pedang segala gitu. Padahal dari dulu cuma pisau dapur yang dipegang begitu. Sekarang pakai pedang. Padahal apa yang kita lakukan? Mungkin wanita, mungkin apa. Tapi itulah saudara, dunia bisa memberikan asal kamu membayar dan seterusnya. Tetapi yang tidak bisa dibayar oleh dunia adalah anugerah Allah untuk saudara dan saya. Saudara, kalau kita bersama-sama memikirkan di dalam proses penguburan yang dikatakan ingin penuh kasih, rempah-rempah itu adalah mereka bawa sebagai ekspresi kasih mereka yang terakhir. Bukan karena kurang informasi, tetapi saudara-saudara, ini yang menjadi penyebab, yang menjadi permasalahan adalah kurang pengertian dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan sebenarnya berpesan. Apa pesannya? Datanglah hari ketiga, begitu ya. Bawalah rempah-rempah nanti untuk mayatku. Tidak. Yesus mengatakan, setelah aku mati, maka 3 hari kemudian aku akan bangkit. Bukankah itu yang dikatakan oleh Tuhan? Tetapi ini yang terjadi. Saudara, oleh sebab itu kalau kita bersama-sama memikirkan lebih jauh, maka kita bisa melihat, kita tahu ada sesuatu yang perlu kita lihat. Apakah di dalam kehidupan kita, kita ini sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Apakah saudara dan saya mengenal dengan benar? Tuhan Yesus pernah satu kali berkata, bukan? Kepada para murid-muridnya, ketika murid-muridnya ditanya, kata orang, siapakah aku ini? Murid-murid itu menjawab, saudara. Dia mengatakan, ada yang mengatakan, oh Elia. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Atau salah satu dari nabi. Tuhan Yesus mengatakan, enggak. Sekarang menurut kamu, siapa aku? Dan Petrus yang menjawab, saudara. Apa yang dikatakan? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, ini jawaban ini bukan jawaban daripada manusia. Sebenarnya kalau saudara dan saya bersama-sama melihat, ini adalah sebuah bagian yang sangat penting. Sangat penting sekali saudara, di dalam pernyataan yang dikatakan ini adalah sesuatu pertanyaan yang dinyatakan oleh Allah sendiri. Allah memberikan sebuah pewahyuan yang kemudian dikatakan oleh Petrus. Jawaban ini bukan hasil pikiran manusia, bukan hasil pendapat manusia, tapi pewahyuan dari Bapa Sorgawi. Yesus ingin agar setiap pengikutnya memiliki pengenalan pribadi yang lahir dari relasi, bukan dari informasi. Kita pun selalu banyak mendengar informasi, tetapi betapa pentingnya adalah sebenarnya dari relasi itu kita mendapatkan sesuatu yang sangat penting sekali. Saudara, banyak orang hari ini mencari yang hidup di antara yang mati. Mereka mencari Yesus tapi dalam kerangka pikiran mereka hanya sebagai guru. Dalam pemikiran mereka hanya sebagai nabi. Dalam pemikiran mereka hanya sebagai tokoh moralitas yang tersempurna. Tetapi Yesus bukan hanya dikatakan sebagai guru. Dia bukan hanya rabi. Tapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat engkau dan aku. Karena kematiannya mengalahkan dosa dan maut. Kebangkitannya memberikan sebuah jaminan kekal bahwa engkau dan aku, kalaupun harus mengalami kematian, maka kematian itu tidak akan selama-lamanya, karena dia akan membangkitkan kembali dengan tubuh kebangkitan yang sangat luar biasa. Saudara,
1 Korintus pasal 15 mengatakan sebuah pernyataan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sehingga dikatakan, di manakah sengatmu maut? Karena apa? Tuhan sudah menang, Dia yang sudah bangkit. Saudara, kalau kita bersama-sama memikirkan lebih lanjut di dalam hal ini, kita tahu tentu sekarang menjadi sebuah pertanyaan, siapa Yesus menurutmu? Jawaban ini akan menentukan cara kita hidup, cara kita berharap, cara kita percaya di dalam hidup kita ini. Kita akan bagaimana mengimani apa yang seharusnya ada. Saudara, Yesus itu adalah jawaban hidup yang nyata. Tetapi banyak orang mencari motivator, mencari filsafat, mencari pemikiran-pemikiran yang menghibur. Namun kecewa karena semuanya kosong. Tetapi Yesus, Dia hadir. Dan saudara-saudara, jikalau Yesus bukan hanya rabi, bukan hanya nabi, Dialah Tuhan yang hidup, yang tetap menyertai hidup engkau dan aku. Sehingga apa? Sehingga di dalam hidup kita, saudara, kita harus selalu berusaha menjadi orang-orang yang percaya dengan benar. Oleh sebab itu, apa yang kita bisa lihat? Saudara-saudara, kita seringkali lupa. Lupa apa, saudara-saudara? Lupa bahwa di dalam perjalanan mereka, wanita itu, kalau saudara-saudara lihat dalam perjalanan kehidupannya, datang dengan kasih. Tapi sayang, juga mereka datang dengan harapan yang mati, bukan? Kenapa? Karena mereka membawa rempah-rempah. Simbol apa, saudara-saudara? Simbol mereka, memang mereka mengikuti tradisi. Orang yang sudah mati perlu ada rempah-rempah. Orang yang mati perlu disempurnakan dengan segala sesuatu seperti itu. Tetapi saudara, itulah menjadi sebuah simbol. Simbol di mana kita hanya menjadi orang-orang Kristen yang bisa saja hanya mengikuti tradisi. Senang datang ke gereja, datang saudara ikut perayaan-perayaan. Tetapi apakah di dalam hidup kita memiliki sebuah perayaan, aku bersama dengan Tuhan. Saudara, beberapa hari ini ada beberapa peristiwa yang kami terus bisa bersyukur dan bersyukur. Kenapa, saudara? Hari Minggu yang lalu kami ada pelayanan, lalu kemudian pergi ke cucu di BSD. Waktu sampai di sana, semua bilang handphonenya hilang. Wah, cari-cari saudara, sudah pusing kan, karena urusannya bukan hanya masalah handphone. Beli handphone selesai, tapi mesti lapor, mesti apa dan sebagainya. Wah, dia sudah tidak ada nih. Di bel-bel, saya bilang di bel masih bunyi. Berarti barangnya ada di mana, cuma nggak tahu. Dibunyikan, di bel-bel tidak bunyi. Kenapa? Di silent kan hari Minggu. Biasa begitu, sehingga dicari-cari. Sampai begitu pulang sudah jam 10 malam, sudah capek menunggu cucu lama di sana begitu ya. Lalu saya balik, saudara. Waktu balik, saudara-saudara, cari lagi, sudah mandi, pikir mau istirahat, nggak istirahat lagi, mikir lagi. Handphone di mana? Cari sini, cari sana. Dari dapur, ya padahal apartemen kan kecil gitu ya. Dari dapur dilihat semua. Dari kamar satu ke kamar yang satu lagi dilihat, dicari-cari, nggak ketemu. Akhirnya semua mengatakan, mungkin coba di sini. Ayo kamu temenin lagi ke tempat parkir mobil. Lalu dicari-cari, rasanya jatuh. Ya jatuh di mana? Saya kan setir, nggak tahu. Ya kan nggak tahu. Kamu bilang jatuh, jatuhnya di mana? Jatuhnya di mobil. Iya di mobil. Ya cari lagi di bel-bel. Bunyi tapi nggak kedengaran. Rupanya memang silent. Saudara, begitu ketemu semua, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan itu jangan waktu ketemu, waktu nggak ketemu juga puji Tuhan. Kita harus selalu penuh dengan rasa sukacita dan sebagainya. Saudara, hari berikutnya saudara-saudara tahu, pada waktu hari Selasanya saya ada kebaktian hamba Tuhan emeritus. Maka menempuh perjalanan pakai GPS itu sudah ganjil genap, itu masalah. Saya bilang ini ganjil genap nih, mau ke CP Central Park bagaimana nih dari Kemayoran. Saudara-saudara, saya coba dianterin, dan kemudian di satu jalur itu menuju ke arah ke sana dicegat saudara sama polisi. Sini ada polisi, halo. Saudara, dicegat sama polisi ya. Terus dia tanya, Pak,
Bapak tahu kesalahan? Saya nggak tahu Pak. Ini ganjil genap. Oh ya gue nggak tahu lah gitu. Kenapa? Saya tunjukin, saya ikut GPS Pak. Yang salah kan GPS gitu kan, bukan saya. Saya ikuti ini gitu. Ini ganjil genap Pak, Bapak nggak boleh lewat sini. Saya bilang saya tidak tahu, saya ini pendeta mau ikut kebaktian di sana. Dia bilang, oh Bapak pendeta ya? Ya pendeta. Pak doakan saya Pak. Istri saya sedang di rumah sakit. Bapak namanya siapa? Saya lihat namanya kemudian. Yuk Pak doakan saja. Saya bilang jangan doakan nanti. Sekarang kita doa. Saya pegang tangannya. Orang kan amplop. Saya doa saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan waktu itu orang itu banyak polisi kan sedang menjaga itu nyegatin terus begitu. Kendaraan di situ juga mau belokan ke sana itu banyak sekali. Saudara-saudara saya ajak doa dia, saya pegang tangannya, saya berdoa di situ. Saudara-saudara dia katakan, Pak saya percaya Pak doa, pokoknya doa siapapun juga ya pasti ada manfaatnya. Doakan Pak. Saya berdoa sudah. Dan kemudian saya tanya, sekarang bagaimana nih? Saya mesti balik? Enggak apa-apa terus aja. Kalau ada yang tanya nanti kasih tahu nama saya Pak. Ya sudah, saya jalan saudara, selamat sampai ke sana. Saudara, kita kadang-kadang berpikir selalu setelah saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya selalu ngomong kalau ada masalah, entah salah, enggak salah, ada orang cari uang atau enggak cari uang, saya selalu mengatakan saya pendeta. Dan saya ingin hidup saya beres. Saya ingin Kristus yang bangkit itu dengan perubahan hidup di dalam hidup kita juga menjadi orang yang benar jujur. Memiliki integritas, memiliki komitmen yang total, dan juga moralitas yang kudus. Saya selalu katakan seperti itu. Saudara, ini adalah hal yang kita bisa lihat, hal yang kita memperhatikan. Yang kedua, saudara, mari kita akan bersama memperhatikan sejauh mana iman dan firman terintegrasi. Saudara lihat, dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakannya kepadamu ketika masih di Galilea. Bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa. Disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, ini firman Tuhan. Tetapi antara iman, apakah itu terintegrasi saudara dengan firman? Firman terintegrasi dengan iman kita. Saudara, kita kalau menjadi orang yang percaya, kita harus mengikuti Kristus. Kita menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus. Tidak mudah bukan? Karena apa? Ada yang disebut trinitas dosa. Apa itu? Harta, tahta, pria atau wanita itu godaan kita. Itu adalah keinginan daging. Itu adalah keinginan mata. Itu adalah keangkuhan hidup. Di dalam hidup kita, kita akan terus menghadapi pencobaan seumur hidup kita. Jangan pikir hanya untuk orang muda. Walaupun Alkitab mengatakan jauhi nafsu orang muda. Karena apa? Orang muda itu mendadak spontan saudara-saudara. Wah, kita kadang-kadang sangat terkejut saudara, tindakan-tindakan anak muda itu spontan. Kalau orang tua direncanakan dulu kalau mau berbuat dosanya. Kalau anak muda spontan saudara. Lihat dokter, bagaimana dokter yang seharusnya menyembuhkan tapi membuat luka hati, martabat. Saudara, bayangkan ada dokter memperkosa. Saya sungguh tidak bisa mengerti bagaimana orang yang berpendidikan, yang seharusnya berakal sehat, dengan sumpah di kedokteran itu bisa melakukan perbuatan seperti itu. Termasuk para penjabat. Bukankah mereka bersumpah untuk mengabdi? Tapi saudara, kenapa korupsi begitu dahsyat? Alkitab memang mengatakan bukan uang itu akar daripada segala dosa, tapi cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Akar dari segala dosa. Uang itu nggak masalah saudara. Saudara mau kaya, saudara bisa cari uang dengan halal. Saudara oke, jangan memeras. Jangan korupsi, jangan melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji. Karena apa? Engkau membawa citra, yaitu citra ilahi. Engkau adalah anak-anak Allah yang seharusnya hidup kita benar, beres, dan sebagainya.
Perkataan ini adalah perkataan yang sangat nyata, bukan? Pada waktu malaikat berbicara, ingat apa yang dikatakannya. Tuhan tidak mati, dia sudah bangkit. Kita saja yang sering lupa akan perkataan dan firman Tuhan. Dua murid yang berjalan ke Emmaus ketika Yesus hadir, mereka dikatakan melihat Yesus tapi matanya tidak bisa melihat. Bukankah waktu Maria bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengatakan, sepertinya Yesus itu tukang kebun. Di mana engkau menyimpan ataupun mayat Tuhan? Saudara, mereka lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu berbicara hal ini kita perlu melihat apa? Saudara, lupa akan firman Tuhan Yesus yang sudah Tuhan katakan. Yesus sudah menubuatkan kematian, kebangkitannya berkali-kali. Tapi murid-muridnya dan juga para perempuan itu tidak mengingat saat yang penting atau dibutuhkan. Saudara, kita juga bisa melihat hal yang lain. Pada waktu dikatakan mengandalkan kondisi perasaan bukan janji Tuhan. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali para perempuan dikatakan berduka, menangis. Datang dengan rempah-rempah, meratapi yang telah hilang. Bergantung pada realita yang mereka lihat. Kubur kosong dan perasaan mereka. Padahal iman sejati itu tidak ditentukan oleh apa yang kita rasakan, oleh apa yang kita lihat, tetapi oleh apa yang Tuhan firmankan. Ingat saudara, Alkitab firman Tuhan yang mengatakan ini adalah sebuah dasar yang sangat penting. Saya selalu mengatakan, orang dengar khotbah berapa banyak, tetapi kalau tidak mau membaca Alkitab, saudara kehilangan makna. Karena kita satu-satunya di dalam kehidupan kita, kita harus membaca Alkitab. Jangan baca pilih yang enak, yang tidak enak. Benang merah dari awal kitab Kejadian sampai kitab Wahyu kita harus baca. Bukan sekali, berkali-kali, sejauh kita bisa sanggup membacanya. Karena apa? Saudara, dikatakan bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan berikan hikmat. Dan Roh Kudus berkarya, berbicara, mengingatkan kita supaya kita sadar diri. Saudara, kita harus tahu bahwa di dalam perjalanan hidup kita, iman tanpa firman itu lemah dan rapuh. Mereka datang kepada Yesus, tapi tetap datang ke kubur membawa rempah-rempah. Mereka mendengar pengajarannya, tapi lupa apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Berapa sering kita juga seperti itu. Saudara, kalimat yang penting. Iman yang sejati. Kita janji, kita tahu janji Tuhan, tapi kita lupa saat tekanan, pencobaan itu datang. Oleh sebab itu apa yang kita perlu bersama-sama lihat. Saudara, firman Tuhan bukan informasi, tetapi janji hidup. Saudara, betapa penting sekali, bukan informasi. Oh, kita supaya tahu banyak orang, saudara-saudara, saya ingin katakan masa-masa perjalanan saya sebagai seorang hamba Tuhan, sering banyak orang yang suka bertanya. Saudara, mereka bertanya bukan ingin tahu, tapi ingin menguji. Mereka cari informasi lalu bertanya jawab. Itu kadang-kadang seperti itu. Jadi mereka bukan dengan ketulusan mau mengerti firman Tuhan, tapi mereka mau tahu pendetanya pintar atau bodoh. Bisa jawab atau nggak bisa jawab. Sekarang saudara, kita harus lebih lagi belajar bergantung kepada pertolongan Roh Kudus. Sekarang saudara-saudara lihat digital, itu kita bisa tanya segala macam. Kita ini betul-betul diperhadapkan dengan sebuah realitas. Anak saya mengajar di PK, di Integrate, dia katakan, papi harus ingat hari ini kita terus menghadapi perubahan-perubahan setelah masa pandemi. Kita pikir begini, sekarang baru terjadi perubahan-perubahan karena ternyata begitu luar biasa. Apalagi ini Donald Trump sudah dengan Xi Jinping ini perang dagang rame, saudara-saudara. Bingung. Tapi itulah yang terjadi. Saudara, kita bisa melihat dengan sangat jelas ini adalah sesuatu Yesus sudah berulang kali berkata, tetapi murid-murid wanita itu, perempuan itu lebih percaya kenyataan kubur. Yesus tidak ada di sana. Tapi tidak tahu mereka
dia lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, hidup kita akan berubah. Dan jika firman dan iman itu bersatu, Yesus itu tidak pernah gagal menepati janjinya. Ia berkata, aku akan bangkit. Dan dia bangkit, saudara. Kalau dia berkata, aku gembala yang baik. Dia gembala yang baik. Yang tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Ada saat kita berada mungkin di tempat yang dikatakan rumput yang hijau. Air yang tenang. Tapi jangan lupa dia juga berkata, ada lembah kekelaman. Mungkin di sana ada lembah air mata. Saudara dan saya tidak pernah kebal dengan penderitaan di dalam hidup kita. Kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Kita menghadapi kemelut. Kita mencintai bangsa dan negara kita. Tapi kadang-kadang kita begitu sedih, saudara-saudara, melihat apa yang harus aku perbuat. Tidak bisa. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha, saudara. Memang ini merupakan sebuah realitas. Tapi ingatlah Tuhan yang sudah bangkit. Kalau dia sudah berkata, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Ingat, saudara. Dia akan hadir dalam kehidupan keluargamu. Dia akan hadir di dalam perdagangan ataupun di dalam karir usahamu. Dia akan selalu hadir di dalam pelayanan. Saudara tahu, saya ingin katakan gereja-gereja pada masa kini banyak yang mengeluh. Saya diminta berkhotbah beberapa kali, saudara, itu berkaitan dengan apa? Dengan perpuluhan. Kenapa? Tahun 2025 ini, ya 2025, itu tahun-tahun di mana gereja banyak yang mengalami defisit. Mulai memikirkan jemaat, kenapa tidak memberi lagi seperti dulu? Tentu ada pertanyaan itu. Mungkin karena usaha seret. Sudah memberi, sudah. Ada yang tidak mau memberi, ada. Bukannya memberi perpuluhan, tapi beli emas, antri di toko emas panjang-panjangnya. Ada, saudara, kita begitu takut dengan kemelut-kemelut yang ada. Tetapi saudara, kita lihat hidup kita akan berubah jika firman dan iman bersatu. Yesus tidak pernah gagal. Kalau kita sungguh mengingat, sungguh mempercayai firman, kita akan hidup di dalam kedamaian, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekecewaan. Iman yang kuat bukan hasil perasaan, tapi hasil firman yang terus dihidupi dengan iman. Kiranya Tuhan tolong bagi kita sekalian. Saudara, kalau kita mau membicarakan lebih lanjut, saya cuma ingin mengatakan begini, saudara. Satu kali seorang yang bernama Catherine Ponbora, ini adalah istri daripada seorang reformator yang terkenal, Martin Luther. Saudara, Martin Luther menghadapi banyak sekali masalah. Lalu kalau orang sedang banyak menghadapi masalah, biasanya temperamen tinggi. Benar gak ibu-ibu? Kalau bapaknya sedang itu gak sabaran ya. Benar gak? Enggak. Oh, puji Tuhan, saudara. Kalau ternyata ibu-ibu bisa mengerti. Kalau suami sedang dalam keadaan itu terus mukanya sudah tidak kayak semangka. Tapi seperti pare, sudah panjang, peot, pahit. Begitu, tidak kayak semangka yang begitu dibelah merah, ranum, apalagi kalau manis. Cuma jangan dicampur, sekarang ini terlalu banyak. Dimasuki lagi dengan pewarna merah. Saudara, kita tahu pada waktu itu Martin Luther dalam keadaan yang susah. Sebulan saudara lamanya ceritanya itu dikatakan dia pusing, mukanya muram dan sebagainya. Satu hari lihat istrinya saudara, Catherine Ponbora itu. Dia pakai pakaian berkabung. Dia bilang, mau kemana? Berkabung. Siapa yang mati? Allah. Kaget. Siapa? Allah. Kenapa Allah? Kalau kamu terus begini sikap kamu, menunjukkan sikap yang seperti ini, bukankah kamu sudah punya Allah yang mati? Kalau punya Allah yang hidup tidak seperti ini. Karena engkau punya Allah yang mati, yang sudah mati, maka engkau seperti begini di keadaan kamu. Luther sadar, saudara. Suami-suami sadarlah.
bahwa Allah kita bagaimanapun sulitnya tantangan, Dia tidak mati. Dia Allah yang bangkit, Allah yang hidup, yang akan menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara-saudara, ini yang terjadi. Kita tahu dengan jelas Martin Luther, dia menghadapi masa-masa yang sulit. Bahkan sepertinya Allah yang disembahnya, Allah yang dipercayanya tidak berbicara seperti mati. Sehingga harus diingatkan istrinya. Hai istri-istri, ingatkan suami selalu beriman. Jangan dirongrong terus. Bukankah kita harus menjadi penolong? Bukan perongrong. Kita harus tunduk, bukan menanduk. Betul kan? Aku dengar lebih seperti itu. Saudara, sebuah bagian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam Kristus kamu, supaya kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Kita punya pengharapan, saudara. Saudara punya pengharapan? Kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami bersama-sama baca dan renungkan berbicara. Dan Roh Kudus terus berbicara walaupun suara hamba-Mu sudah berhenti. Berkati setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali.